Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, kita di Hong Kong ini baru saja memasuki kehidupan pasca pandemi COVID-19. Masih segar di ingatan kita mengenai banyaknya aturan yang menganjurkan kita supaya kita terus sehat. Kita tahu persis bahwa COVID-19 melumpuhkan kehidupan dunia, khususnya kita yang di Hong Kong ini. Banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Banyak hal aturan supaya kita tidak saling menyebarkan virus tersebut kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan ada begitu banyak saran secara medis maupun secara sosial supaya kita terus menjaga diri kita sehat. Saat kita keluar rumah, saat kita masuk rumah, saat kita berkumpul, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian daripada supaya kita terus berjaga-jaga atas kesehatan jasmani. Kita harus terus waspada supaya kita dan orang-orang di sekitar kita, khususnya yang ada di rumah, baik anak-anak maupun orang tua, mereka terus sehat di tengah pandemi ini. Menjadi waspada dan selalu berjaga-jaga atas kesehatan jasmani adalah hal yang baik. Namun di sisi lain, Rasul Paulus pernah mengingatkan Timotius untuk berjaga-jaga mengenai kehidupan rohaninya. Kehidupan rohani kita juga perlu terus kita waspadai dan kita jagai. Terutama kita yang sudah melayani. Supaya kita terus menjadi efektif dalam pelayanan ini. Iblis tidak suka atas pekerjaan pelayanan kita. Iblis tidak suka supaya kita terus menjadi efektif dan memenangkan jiwa. Ada saja yang akan diusahakan oleh iblis supaya kita jatuh dan semua yang kita bangun itu menjadi hancur. Maka dari itu kita perlu berjaga-jaga. Nah, hari ini kita akan melihat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius mengenai hal berjaga-jaga di dalam pelayanan. 1 Timotius pasal 15 ayat 16 berkata seperti ini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ayat ini mengingatkan Timotius oleh Rasul Paulus supaya dia terus berjaga-jaga. Di mana pada saat itu begitu banyak pengajar sesat dan Timotius harus menghadapi mereka semua. Dan Rasul Paulus mengingatkan supaya dia terus berjaga-jaga atas dirinya supaya tidak terbawa oleh arus pengajar sesat. Supaya pengajarannya tidak boleh menjadi sama dengan apa yang menjadi pengajaran si mereka penyesat itu. Timotius diminta supaya dia menjagai dirinya, kerohaniannya, dan pengajarannya. Supaya dia tetap menjadi berkat, membawa kembali arah gereja yang pada saat itu tersesat menjadi baik kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, hal yang sama perlu kita lakukan. Kita perlu belajar firman dengan sungguh-sungguh. Kita perlu membentengi diri kita dengan doa. Kita perlu memperhatikan badan kita, latihan badani kita, demi supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi ke dalam pelayanan Tuhan yang Ia percayakan buat kita semuanya. Mari kita jagai perkataan kita. Mari kita berjaga-jaga atas pengajaran kita. Supaya pengajaran kita itu terus memberkati orang. Supaya pengajaran kita tidak menyesatkan orang. Supaya pengajaran kita tidak melukai orang. Dan satu hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Ketika kita berjaga-jaga atas diri kita. Tidak hanya diri kita yang diselamatkan. Melainkan jiwa-jiwa di luar sana yang tersesat itu bisa kembali kepada Tuhan. Hari ini saya mendorong. Adakah hal-hal yang perlu engkau waspadai dalam hidupmu? Mungkin dari hobimu, kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak kita jagai diri kita, maka kita bisa terbawa arus oleh dunia yang terus menggoda kita. Bahkan iblis berusaha menjatuhkan kita. Saya tutup dengan satu ayat mengingatkan diri kita supaya kita bisa berjaga-jaga. Mazmur 141 ayat 3-4. Awasi mulutku ya Tuhan,
berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Kita membutuhkan Tuhan untuk menjaga diri kita. Mazmur Daud yang sudah kita baca ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berjaga-jaga dengan daging kita, tetapi kita bisa berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa semakin efektif dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup atas firman yang sudah kami pelajari. Bapa, kami diingatkan untuk terus dan selalu berjaga-jaga terhadap kehidupan kami, supaya perkataan dan pengajaran kami terus membawa berkat, membawa firman-Mu kepada orang yang sedang tersesat, dan tidak membawa sebuah kehancuran ya Tuhan di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk terus berwaspada dalam perkataan kami, dalam pengajaran kami, dan terkhususnya dalam tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua untuk berjalan bersama dengan Engkau, menjagai kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya mendorong, mari kita terus waspada dan berjaga-jaga bersama dengan Kristus, supaya kita dapat terus setia dalam pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.